Islam menerima perbedaan, bukan pembeda-bedaan. Yang kedua, para supporter dari seluruh dunia kaget dengan sambutan warga lokal Qatar yang begitu sopan. Banyak warga lokal yang menjamu para tamu. Kita tahulah bahwa motivasi warga Qatar ini tidak lain ya karena dari ajaran Islam. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, buktikan dengan hormati tamumu, siapapun mereka. So after every game, the locals come out and they come and give you Arabic coffee, dates, sweets, a bit of food. I can't lie, I'm loving it. Wow, it's amazing. Thank you. Amazing. Shukran. Hello, brother. Thank you, brother. Thank you. Look at this. Thank you. It's the people of Qatar. We've just come out of a game. And the people on the side of the road are giving us just food and water for free. Coffee. Thank you so much. The coffee, the Arabic coffee. Of Qatar. We've just come out of a game. And the people on the side of the road are giving us just... Kemenangan yang ketiga, banyak para supporter non-muslim kepo berat dengan Islam. Akhirnya mereka mengunjungi masjid-masjid yang ada di Qatar. Yang tentu hal ini akan disambut dengan penjelasan-penjelasan tentang Islam yang membuat mereka kagum dan salut. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya bersyahadat. A las 5 de la mañana están rezando acá, escuchen. Yeah, we heard a lot of hateful, ridiculous, crazy comments coming here from friends and family, but we wanted to see for ourselves the experience, the culture, as well as the football itself, and we love it. Everything that has been on the media or Twitter, social media, has been very, very far off exactly from what it is here. Pure love, respect for one another, everyone's helpful, it's a community-oriented. I love it, and I definitely can see myself coming back for sure. Yang keempat, selama Piala Dunia, alkohol dilarang masuk di stadion. Sekali lagi, dunia tahu hal ini tidak lain karena Islam sebagai negara resmi di Qatar itu memang melarang alkohol. Tapi dengan tidak mabuk, banyak orang justru senang karena reaksi dan perasaan dari para supporter nampak alami, bukan efek dari mabuk. It's wonderful, and actually I think no alcohol is not a bad thing, because the enthusiasm you're seeing is genuine. It's not fueled by alcohol, you know, and I think everyone, it's just more of a unity than sometimes you see when alcohol's involved. Kemenangan yang kelima, di negara Islam siapapun bisa hidup dengan aman. Pengalaman rasa aman ini banyak diakui oleh mereka yang datang ke Qatar. You're maybe feeling a little bit safer over here. Yeah, definitely, yeah. Because there's no alcohol involved, feels really safe. Yeah, brilliant. Pues es demasiado, en los estadios es muy seguro, pues tú no ves que alguien te toque, o sea, la gente es súper respetuosa. Yang keenam, di barat sering digambarkan bahwa hijab yang dikenakan oleh muslimah adalah bentuk pengekangan terhadap hak-hak hidup bebas. Tapi setelah di Qatar dan banyak perempuan yang mencicipi langsung pengalaman bagaimana berbusana dengan hijab ala-ala seorang muslimah, justru mereka malah happy. Ternyata pakai hijab ya asik-asik sajalah. Dan masih banyak lagi kemenangan-kemenangan yang akhirnya ini mengikis dan mematahkan kesalahpahaman tentang ajaran agama Islam. Dan ini merupakan kemenangan yang luar biasa bagi Islam. Akhirnya, terima kasih Maroko atas pertunjukan baikmu. Banyak orang bilang, alah bro, ini kan cuma sepak bola, nggak usah lah bawa-bawa semangat keberagamaan. Enggak. Dalam Piala Dunia kali ini, Maroko mempertontonkan banyak hal. Maroko membuat banyak ibu di dunia bangga. Karena posisi seorang ibu dipertontonkan mempunyai tempat yang spesial bagi anaknya dalam hal dukungan. Sependek yang saya tahu ya, ini nggak pernah ada tayangan seperti ini. Saya yakin ya, emak-emak yang kalau naik motor nyalakan lampu sen ke kiri tapi ternyata belok kanan, pasti bangga. Kemudian,
Maroko membuat rakyat Palestina bahagia karena banyak supporter Maroko menunjukkan pembelaannya. Bagaimana tidak? Rusia ini ditendang dari FIFA karena tuduhan invasi Ukraina. Kalau emang ini cuma sekedar sepak bola, kenapa FIFA diam saja soal Palestina? Dan pada Piala Dunia kali ini, supporter Maroko jelas mempertontonkan dukungannya kepada saudaranya Palestina. Yang lainnya, Maroko mencontohkan mulianya sunnah Nabi, yakni bersujud ketika mendapat kebahagiaan sebagai rasa syukur. Kita banyaklah tayangan-tayangan ini kita lihat dari para pemain Maroko. Sekali lagi, Maroko tidak sekedar mempertontonkan permainan sepak bola, Mas Bro. Di tengah media barat yang sampai saat ini masih kekeh kritik Qatar demi mengkampanyekan LGBT lah, Qatar tidak humanis lah, dan lain-lain. Oke lah, pada final Argentina lawan Prancis, saya menjatuhkan dukungan kepada Argentina. Where is Messi? Where is Messi? Kalau kamu dukung siapa? Super terakhir, saya ingin membacakan salah satu surat pendek dalam Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila pertolongan dan kemenangan telah datang dan kamu melihat banyak manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah, maka lakukanlah bertasbih dengan memuji Allah dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Salam tadabbur.